Mari kita belajar bagaimana mengkaji, bukan hanya membaca atau menulis, tetapi mengkaji lebih dalam lagi sampai kepada hati kita. Sebab membaca dan menulis berdasarkan akliyah, suatu saat akal ini akan rapuh dan menjadi pikun, musnahlah semua ilmu yang kita dapat. Begitu juga kekuatan kita dalam beribadah. Suatu saat kalau kita sudah tua, renta, tidak kuat lagi beribadah, musnahlah ketika kita akan menjelang ajal. Maka yang akan abadi adalah pengetahuan tentang hati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kenapa para nabi dan rasul rata-rata kebanyakan adalah latar belakangnya adalah pengembala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai pengembala, Nabi Musa pengembala, Nabi Daud pengembala, Nabi Isa pengembala. Ini sebagai isyarah bahwa sebetulnya kita ini dikembalakan oleh Nabi dan Rasul kita. Dibatasi gerak langkahnya dalam menjalankan kehidupan duniawi. Supaya apa? Supaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Begitu juga kita ini sebenarnya adalah Rasul. Kita buka coba surat Yasin yang sering kita baca. Al-Quran telah diwariskan kepada si pembaca. Maka kalamullah ini berhadapan dengan kita. Dikatakan oleh Allah, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu yang membaca Al-Quran adalah salah satu di antara para utusan. Jadi jangan bilang kita dikatakan sesat. Tetapi ini bahasa hati yang tidak boleh diucapkan oleh lisan. Kalau kita mengaku Rasul dan diucapkan oleh lisan, yakin kita akan dikepret oleh orang, paling tidak disesat-sesatkan. Padahal ini adalah kebenaran. Siapa yang jadi Rasul di dalam hati kita? Yaitu Muhammad yang terpuji, roh yang telah ditiupkan oleh Allah ketika dalam penciptaan di rahim ibu kita. Yang bersifat rububiyah untuk membimbing kepada nafsu kita. Supaya menjadi nafsu yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Inilah yang akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga. Jangan bilang di surga hanya roh saja, tidak bisa makan, tidak bisa kentu dan sebagainya. Jangan bilang seperti itu. Nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Supaya nafsu ini menjadi nafsu yang mutmainnah. Maka di dalam diri kita ini ada pengembala. Kanjeng Sunan Kalijogo dalam tembang lir-ilirnya, bocah angon peneken blimbing kuwi, lunyu-lunyu peneken kanggo mbasuh dodot ira. Ini jelas bahwa di dalam diri kita ini adalah bocah angon. Angon siapa? Nafsu kita lah yang diengon. Nah, kalau kita itu tidak pernah mengaji ke dalam, hanya mengkaji akal saja,
maka kita termasuk orang yang rugi. Sebab akal ini bisa pikun, jasad ini bisa lemah, tidak bisa beribadah. Hasilnya ibadah yang nanti akan dipertanggungjawabkan adalah hati. Hati yang tenang. Bagaimana supaya hati tenang? Banyak-banyak mengingat Allah. Dengan sholat, dengan zikrullah, maka hati kita akan menjadi tenang. Membaca, mengkaji diri kita sendiri supaya perilaku kita baik, mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saudara-saudaraku yang beriman, kenapa para sahabat dulu itu ilmu yang diberikan oleh baginda Nabi syahadat. Syahadat begitu diucapkan, dipahami maknanya, kemudian dimasukkan dalam hati, maka akan wujud di dalam perilaku. Cukup maka sahabat menjadi orang-orang yang imannya berkualitas tinggi. Begitulah apa yang saya sampaikan. Ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.